a very good afternoon. Salam alaikum and namaste from India. I would like to introduce myself. I am Ms. Nehal Tabre from Ajinkya D.Y. Patil University, Pune, Maharashtra. And I look after the international division. I help the students for the student exchange programs held all over the country. And we are trying to be globally recognized with collaboration, just like we've done with you all. So thank you so much for this opportunity. So we have 4 students representing ADYPU. I would just like to introduce them too. We have Om Mose with us. Could you please stand up? Yes, he is the 3rd year BA LLB student representing the Law School of Ajinkya D.Y. Patil University. We have Mr. Praneeth with us, 4th year BA LLB student from School of Law. We have Abhidnya, 4th year BA LLB School of Law. We have Ayush Avle from Engineering BTech student. Thank you. Aku udah ngerti, Pak. Apa yang disampaikan oleh Bu Sia tadi. Jadi beliau sendiri biasanya itu yang mengurusi bagian pertukaran mahasiswa secara global. Dan intinya di sini ada 4 mahasiswa, 3 diantaranya adalah jurusan hukum di Adipu. Yang hukum yang students, law students, raise your hand please. Ya, ada 3 dan ya, Pak, satunya ada dari 3-nya. Saya IT engineer. Hanya disampaikan seperti itu, intinya mereka punya misi untuk bisa terkoneksi dengan dunia global dan salah satunya melalui program student exchange atau pertukaran mahasiswa seperti itu. Ini itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak penerjemah. Selamat datang Ibu Sia dan para mahasiswa dari Ajinkya. Selamat datang di Universitas Islam Blitar. Bahwasanya saat ini adalah jadwalnya Fakultas Hukum untuk menunjukkan bagaimana sistem peradilan yang ada di negara Indonesia ini. Karena secara ideologi nganunya mungkin kan berbeda. Kalau kita itu menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sedangkan kalau India karena bekas jajahannya Inggris menganut sistem Anglo-Saxon, common law. Mungkin seperti itu. So for today, Ms. Nehal and the students, today you will observe actually the demonstration or the simulation of how legal practices are carried out in Indonesia. So basically we follow the civil law, and as far as I know that in India you have like the common law. So today we can share knowledge about that we have and the system that you have in India. Oke, terima kasih. Mungkin karena ini proses persidangannya sangat panjang, sekiranya untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai saja untuk praktek peradilan dengan mengangkat
tema case narkotika dan obat-obat terlarang Okay, atau so narkoba. yeah, for today's case will be about the misuse of drugs, narcotics. Yeah, drugs misuse. Yeah. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkotika dengan nomor register perkara 464-P.Sus-2024-PN Blitar pada hari Senin 7 Juni 2024 atas nama terdakwa Alfafa Al-Ayubi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum sudah siap? Penasihat hukum siap? Penuntut umum silakan bisa hadirkan terdakwa. Saksi, silakan. Siapa? Terdakwa. Baik, apakah terdakwa dalam keadaan sehat saat ini? Siap, Sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? siap Yang Mulia. Baik, untuk itu saya akan menanyakan identitas terdakwa. Mohon dijawab dengan sebenarnya. Nama lengkap, Alfafa Al-Ayubi, tempat lahir, tanggal lahir, 19 Juni 2005, umur, 19 tahun, kewarganegaraan, Indonesia, agama, Islam, tempat tinggal, Kota Blitar, pekerjaan. wira swasta. Ya, baik, benar ya. Baik, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, saudara dihadirkan di persidangan ini karena didakwa oleh penuntut umum. Untuk itu, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi Yang Mulia. Apakah benar di sebelah kiri ini penasihat hukum dari terdakwa? Iya benar Yang Mulia. Baik, untuk penasihat hukum silakan bisa menunjukkan surat kuasanya. Baik, untuk penuntut umum silakan bisa mengecek surat kuasanya. Baik, silakan bisa kembali ke tempat. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaannya? Siap Yang Mulia. Baik. Apakah terdakwa dan juga PH sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah Yang Mulia. Sudah. Untuk penuntut umum, dakwaan mau dibacakan atau sudah dianggap dibaca? Dibacakan poin-poinnya saja Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Surat dakwaan nomor register perkara PDN/1/2/ENZ.2/Blitar/05/2024. Terdakwa, nama lengkap
lahir kita. Untuk umur tanggal lahir 19 Juni 2005. Kami laki-laki. Agama Islam, masalah Indonesia. Tempat tinggal jalan kebangsaan Kelurahan Sukoharjo Blitar. Bahwa kita terdakwa Alfa Ayubi pada hari Senin 5 Juni 2024 tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Subsidiar bahwa ia terdakwa Alfa Al-Ayubi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Menimbang kedua hal di atas, terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik, apakah terdakwa sudah mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti ya mulia. Apakah saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Kami langsung menyerahkan langsung kepada Yang Mulia. Terima kasih. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bisa dihadirkan. Penasihat hukum, silakan. Baik, silakan. Baik, penasihat hukum, untuk alat bukti yang sudah dihadirkan kepada penuntut umum, apakah ada tanggapan? Baik Yang Mulia, terima kasih untuk waktunya. Untuk barang bukti yang saya lihat, saya merasa curiga apakah ada bukti valid tertulis sidik jari dari barang terdakwa. Boleh saya melihatnya? Terima kasih Yang Mulia. Ya baik, gimana penuntut umum? Ada Silakan yang bisa ditunggukan. ada yang mulia untuk terkait sidik jari kita sudah menyiapkan. Baik, untuk itu selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa, ada berapa saksi yang mau dihadirkan dalam persidangan ini? Kondisi 2 saksi yang mulia. Sudah siap? Siap yang mulia. Mohon bisa menghadirkan saksi ke ruang sidang ya. Untuk terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik Yang Mulia. Untuk saksi silakan. Saudara saksi, mohon untuk menunjukkan identitasnya. Silakan maju ke depan. Silakan kembali.
Baik, di sini saudara akan memberikan keterangan di dalam persidangan ini. Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara siap untuk bersumpah atau berjanji? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan. Untuk petugas juga silakan. Saksi silakan maju ke depan. Baik, silahkan ikuti kata-kata saya. Islam semua ya. Benar. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya tiada lain tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan bisa kembali. Baik, keterangan saksi akan ditanyakan satu-satu. Untuk itu, saudara di sebelah kanan saya bisa meninggalkan luar persidangan. Nanti akan dipanggil oleh petugas. Untuk saudara saksi sehat ya? Siap, sehat Yang Mulia. Siap dalam mengikuti persidangan ini? Siap Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah tahu dengan terdakwa? Tahu Yang Mulia. Tahu. Ada hubungan pekerjaan? Tidak Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi tahu mengapa Anda dihadirkan di dalam persidangan ini? Siap, tahu Yang Mulia. Baik. Baik, untuk itu silakan saya beri kesempatan penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Baik, sebelumnya mohon izin Yang Mulia, karena perkara ini sudah dituangkan dalam surat BAP, maka izinkanlah saya untuk membacakan poin-poinnya guna untuk menjawab pertanyaan dari PH dan juga PU dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Baik. Apakah penuntut umum keberatan? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan BAP-nya. Baik Yang Mulia, sekali lagi mohon izin karena tidak ada yang berkeberatan, izinkanlah saya untuk membacakannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sehat? Sehat Pak. Sehat ya. Benar ya dari tim penyidik ya, saudara saksi? Siap, betul. Bisa dijelaskan kronologi awal saat penangkapan terdakwa? Siap. Baik Pak, bahwasanya saat dilakukan penangkapan tim penyidik sudah menerima laporan dari informan kami. Di saat itu pula, ketika tim penyidik di tempat kejadian, terdakwa sedang mengkonsumsi jenis sabu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 paket narkoba. Itu ditemukan di mana 2 paket narkoba? Siap, di ruang tamu. Di ruang tamu. Jelas ya, itu memang bukti narkotika ya? Siap, benar jelas. Interupsi Yang Mulia. Bagaimana bisa tahu informan jika terdakwa menggunakan narkoba sebelum adanya penyidikan? Mohon izin interupsi Yang Mulia. Interupsi Yang Mulia. Ini kan masih sesi pertanyaan dari penuntut umum. Nanti kan ada waktunya sendiri dari penasihat hukum. Ya, Tolong saya hanya memberikan, saya Iya. mempertanyakan itu semua. Cukup. Penasihat hukum, ini masih sesi bertanya bagi penuntut umum. Tolong Anda jika mau mengajukan pertanyaan nanti ada sesinya sendiri. Bisa dipahami ya? Baik, silakan penuntut umum untuk melanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Lanjut, saksi. Apakah ada upaya perlawanan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan? Siap, ada. Apa perlawanannya? Di mana terdakwa sempat untuk melawan dari tim kami dengan ditunjukkannya terdakwa ingin melarikan diri Melarikan dirinya. ke arah keluar rumah karena bagaimana terdakwa dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri karena memakai jenis. Siap, ya. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, betul dari tim penyidik ya? Siap, betul. Baik,
Dari mana saudara saksi ini tahu bahwa terdakwa adalah betul pengguna dan penjual narkotika? Baik, jadi sebelum penyidikan tim kami sudah melakukan pengintaian kepada terdakwa kurang lebih 2 bulan. Maka dari itu tim kami langsung melakukan penangkapan intensif terhadap terdakwa. Baik. Kami rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Pertanyaan sudah cukup? Baik, silakan saya berikan kesempatan penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi, bagaimana informan bisa tahu jika terdakwa menggunakan narkoba sebelum adanya penyidikan? Apakah hanya menduga-duga atau fitnah saja? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab karena adanya dugaan yang mencurigakan terhadap terdakwa dengan dibuktikannya bahwa perilaku terdakwa di mana terdakwa sempat ingin melarikan diri. Melarikan diri, alasannya? Karena terdakwa ingin kabur dari tim penyidik dan ingin lolos. Bukankah tadi saksi berbicara bahwa terdakwa lagi terpengaruh oleh minuman alkohol? Jadi terdakwa melawan karena tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Jadi bukan karena keinginannya sendiri ya? Siap, bukan. Oh ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bertanya siapa yang Anda lihat ketika berada di sekitar tempat kejadian saat narkoba ditemukan? Siap, di saat penyidikan terdapat terdakwa dan juga tim penyidik di mana saya juga salah satunya. Jadi tidak ada tetangga? Siap, tidak ada. Selanjutnya, bagaimana Anda yakin kalau itu benar-benar narkoba dan bukan benda lain? Baik, sebelumnya sekali lagi mohon izin Bu, Ibu jangan meragukan saya ya, karena saya ini dari tim kepolisian di mana saya sudah menjabat selama 20 tahun dan saya tahu benar mengenai narkoba. Mohon maaf Ibu, kita bertanya secara baik-baik. Interupsi yang mulia. Interupsi yang mulia. Ini adalah wewenang untuk pertanyaan kami. Ini hak kami karena ini dari saksi kami. Tolong Ini wewenang untuk pertanyaan kami. jangan mendiri COVID-nya tidak benar. Penuntut umum, tolong diam. Jangan memotong pembicaraan dari penasihat hukum. Nanti ada waktunya sendiri. Biarkan penasihat hukum melanjutkan pertanyaannya. Silakan. Baik. Jika tahu tentang terdakwa ini menggunakan narkoba, berapa lama pengintaian atau pengutitan untuk terdakwa? Siap, 2 bulan lamanya. 2 bulan. Tadi saksi juga berbicara bahwa masyarakat sudah tahu sebelum adanya pengintaian. Jika masyarakat sudah tahu, mengapa harus ada pengintaian selama 2 bulan? Siap, karena agar tidak terjadinya kesalahpahaman di mana dapat menimbulkan salah tangkap terhadap terdakwa. Baik, terima kasih. Bagaimana dari penasihat hukum sudah cukup? Sudah cukup yang mulia? Cukup. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan pertanyaan sedikit. Jadi untuk saudara saksi harus bisa menjawab dengan jujur tanpa ada intervensi dari pihak luar maupun intimidasi dari pihak luar. Jadi saksi dari penyidik ini tidak kenal dengan terdakwa, apakah betul? Siap, betul. Dan seperti yang berada di BAP, apakah betul saudara saksi ini menemukan barang bukti di ruang tamu berupa 2 paket narkoba? Siap, betul yang mulia. Apakah betul juga saksi melawan kepada tim penyidik ini melarikan diri? Siap, betul yang mulia. Baik, dari penuntut umum tidak ada tambahan lagi? Cukup? Sudah cukup yang mulia. Penasihat hukum cukup ya? Sudah cukup. Baik. Saudara saksi, apakah Anda dalam menjelaskan keterangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang Anda lihat? Siap yang mulia, izin menjawab. Jawaban saya tadi adalah jawaban yang sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Baik. Sebelum saudara saksi meninggalkan ruang persidangan, apakah ada keterangan yang ingin disampaikan? Siap, tidak ada yang mulia. Cukup ya. Baik, untuk itu saudara saksi silakan bisa meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Tolong panggilkan saksi kedua.
Baik, saudara saksi, apakah saat ini dalam keadaan sehat? Siap dalam mengikuti persidangan hari ini? Baik. Saudara saksi, apakah Anda memiliki hubungan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Tahu? Tahu. Memiliki hubungan pekerjaankah dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Tidak. Apakah saudara saksi tahu kenapa saudara dihadirkan di dalam persidangan ini? Tahu, yang mulia. Baik, bisa dijelaskan kronologinya? Jadi gini yang mulia, kami dari tim penyidik itu menguntit terdakwa itu sudah 2 bulan karena ada laporan dari masyarakat dan kami baru menemukan alamat dari terdakwa itu sekitar tanggal 31 Januari. Akhirnya kami melakukan operasi tangkap tangan pada 31 Januari tengah malam, yang mulia. Ya. Apakah saudara saksi tahu pada saat itu terdakwa memakai baju berwarna apa? Berwarna putih, yang mulia. Baik. Gimana? Baik, saya beri kesempatan untuk penuntut umum memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Betul ya saudara saksi, ini adalah orang yang membawa barang bukti, membuka dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa. Betul. Dan isinya apa saja? Jadi saya menemukan di rumah terdakwa itu, tepatnya di ruang tamu di atas meja itu 2 paket narkotika golongan 1. Dan Anda yakin dengan hal ini? Bagaimana? Anda yakin dengan hal ini? Yakin sekali. Saudara saksi, sedikit ajuan pertanyaan. Berapa orang dari tim penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Kami tim penyidik itu yang berada di dalam rumah itu sekitar 2 orangan, dan kami menyebarkan tim penyidik di sekitar rumah itu ada 10 orang karena rumah terdakwa di sebelahnya itu ada pekarangan. Termasuk Anda juga untuk melakukan penangkapan? Iya. Baik. Apakah ada upaya perlawanan dari terdakwa tadi untuk melakukan penangkapan? Apa upayanya tadi? Karena terdakwa sedikit mabuk, dia agak susah untuk kami tenangkan saat penangkapan. Baik, mungkin cukup ya Bu ya. Cukup. Baik, untuk penasihat hukum saya beri kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi kedua, apakah itu memang benar-benar bukti dari terdakwa? Iya. Apakah penyidik sudah melakukan tes berupa tes urin atau sebagainya untuk memperkuat bahwa terdakwa ini benar-benar meminum narkoba? Sudah ada, sudah dibawa ke TPU. Apakah ada barang bukti? Ada. Boleh saya melihatnya barang buktinya? Silakan, barang bukti bisa ditunjukkan. Bagaimana PH? Benar yang mulia, terima kasih. Cukup? Ada pertanyaan lagi yang mulia? Silakan. Baik. Sebelum itu terima kasih untuk memberikan waktu bertanya yang mulia. Langsung saja kepada saksi, bagaimana Anda memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam identifikasi terdakwa sebagai pelaku? Interupsi yang mulia. Interupsi yang mulia. Tolong Saya belum selesai. Saya belum selesai ini. Pertanyaan sudah Saya belum selesai. Anda tolong Cukup. Dari tadi Anda ini membuat keributan terus. Ada sesinya masing-masing. Jangan memotong pembicaraan seperti ini. Untuk penasihat hukum, silahkan lanjutkan pertanyaan. Tolong poin-poinnya saja, jangan terlalu berbelit-belit. Baik, saya akan mengganti pertanyaannya. Untuk saksi, apakah ada kemungkinan bahwa penyidikan yang Anda lakukan tidak akurat atau bisa dipengaruhi oleh pihak ketiga? Bagaimana Anda memastikan keakuratan informasi tersebut? Anda menerima atau mengharapkan imbalan atau keuntungan dari pihak berwenang? Jadi di sini dari penasihat hukum itu meragukan dari tim penyidik.
kami dari tim penyidik itu dengan tegas tidak ada imbalan sama sekali dari pihak manapun, dan kami murni melakukan ini karena pekerjaan kami. Baik, jika murni, apakah ada unsur pemaksaan, pengancaman yang dilakukan oleh penyidik sehingga dia takut untuk menjawab? Karena seperti yang dikatakan saksi pertama bahwa terdakwa dibawa dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol. Baik, terima kasih. Tidak ada, karena apa? Kita kalau melakukan kekerasan, tim penyidik sudah tahu itu sudah melanggar hukum. Baik, saksi benar-benar menjawab dengan sejujur-jujurnya ya? Benar. Oke, baik, terima kasih. Baik, penasihat hukum sudah cukup. Ya, saya mau memastikan sedikit dari saudara saksi, apakah benar Anda menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari PH dan jaksa dengan tanpa ancaman, tanpa adanya intervensi, paksaan maupun sogokan? Benar yang mulia. Apakah ketika penangkapan terdakwa mengenakan baju berwarna putih? Benar yang mulia. Dan melakukan perlawanan karena dalam pengaruh alkohol? Benar yang mulia. Lalu ditemukan 2 paket narkoba atau narkotika golongan 1. Benar yang mulia. Dan penguntutan terjadi selama 2 bulan, benar? Benar yang mulia. Baik. Baik. Apakah saudara saksi dalam menjelaskan keterangannya berdasarkan dengan fakta? Benar yang mulia. Saudara saksi, sebelum Anda meninggalkan persidangan ini, apakah ada yang keterangan yang mau disampaikan? Cukup. Baik. Terima kasih kepada saudara saksi atas keterangan yang sudah diberikan. Silakan bisa keluar dari persidangan. Untuk penuntut umum, adakah saksi yang mau dihadirkan dalam persidangan? Sudah cukup yang mulia. Cukup ya. Penasihat hukum, apakah ingin menghadirkan alat bukti yang bisa meringankan terdakwa? Sebenarnya ada 2 saksi yang mulia, tetapi saksi satunya yang merupakan dokter itu sedang bertugas di luar negeri, jadi tidak bisa hadir dan hanya memberikan alat bukti berupa data rehabilitas terdakwa. Jadi hanya 1 saksi yang bisa saya hadirkan hari ini. Bagaimana yang mulia? Interupsi yang mulia, bisakah ditunjukkan alat bukti-bukti dari penasihat hukum? Iya. Silakan. Penasihat hukum. Jaksa silakan. Baik, penasihat hukum, Anda tadi memiliki alat bukti, tetapi saksinya tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan ini ya? Iya, benar. Untuk yang satunya, Anda juga memiliki saksi, apakah bisa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Bisa yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, saudara saksi bisa menunjukkan kartu identitasnya. Baik, siap yang mulia. Saudara saksi di sini saudara akan memberikan keterangan di persidangan ini. Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Siap, bersedia yang mulia. Baik, saksi silakan maju ke depan. Untuk petugas dipersilakan. Silakan maju ke depan. Tolong ikuti kata-kata saya ya.
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Selesai. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, apakah saat ini Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah Anda memiliki hubungan dengan terdakwa? Ada yang mulia. Hubungannya apa? Sebagai teman dekat dari terdakwa. Teman dekat, sejak kapan Anda berteman dekat dengan terdakwa? Sudah sangat lama yang mulia. Sangat lama, berapa tahun? Sejak kapan? Mungkin sudah 3 tahunan. 3 tahunan. Baik. Baik, untuk penasihat hukum, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia untuk saksi. Bagaimana dalam keadaan sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Baik, oke. Saya bertanya, apakah Anda memang benar-benar teman dekat dari terdakwa? Iya, benar. Oke. Berteman sudah lama? Sudah lama. Dan tahu jika terdakwa ini menggunakan narkoba, tahu atau tidak? Terus terang tidak tahu. Oh, tidak tahu. Berarti tidak pernah mendatangi saksi itu waktu keadaan narkoba, terpengaruhkan narkoba, tidak pernah? Terus terang tidak pernah. Oh, tidak pernah. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, untuk penuntut umum, silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tolong di sini Anda berikan kesaksian yang sebenar-benarnya ya, karena ada konsekuensi jika Anda berbohong. Baik. Baik. Bagaimana Anda tidak tahu bahwa terdakwa ini adalah pengguna jika Anda adalah teman dekat? Anda yakin Anda tidak tahu? Jadi gini, saya sendiri memang terus terang tidak tahu kalau bahwasanya terdakwa ini terlibat kasus narkoba. Karena memang sebenarnya saya ini teman lama, tapi terus terang ketika saya mampir ke rumah terdakwa itu tidak pernah menunjukkan indikasi bahwasanya dia ini sebagai seorang pemakai, pengedar ataupun yang lainnya. Dan juga di sini saya melihat terdakwa ini hanya sebagai seorang yang baik, dan dia juga dikenal sebagai orang yang baik di daerahnya karena terdakwa sendiri sering menafkahi keponakannya yang yatim piatu seperti itu. Mohon izin yang mulia, kami ingin menanyakan bukti-bukti terkait terdakwa menafkahi anak yatim piatu. Apakah ada dari penasihat hukum? Ada, sangat ada bukti. Coba dibuktikan dari penasihat hukum. Bagaimana penuntut umum? Memang benar. Sedikit pertanyaan untuk saudara saksi, mungkin merasa tidak kalau dari saudara terdakwa ini memang pemakai narkotika. Interupsi yang mulia, pertanyaannya selalu berulang-ulang dan berbelit-belit. Baik. Interupsi yang mulia. Baik, Tapi ingin menanyakan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam Cukup, sebentar. Interupsi saya terima, penasihat hukum. Saya setuju dengan Anda. Tolong, penuntut umum, kalau bertanya, poin-poinnya saja, jangan terlalu berbelit-belit. Baik, yang mulia, kami akan menggantinya yang mulia. Mohon maaf. Saudara saksi,
Saudara saksi tahu tidak kalau dari saudara terdakwa ini sudah lama memakai narkotika? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Saksi berarti tahu dihadirkan di sini sebenarnya. Mana mungkin saudara saksi tidak tahu dengan terdakwa ini didakwa sebagai hanya dihadirkan sebagai kesaksian dari pihak penasihat terdakwa. Oke, tadi dikatakan dari penasihat hukum bahwasanya saudara terdakwa ini menghidupi anak yatim piatu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya juga ada bukti-bukti. Apakah benar itu bukti-bukti semuanya dari saudara saksi? Siap, benar. Benar ya? Benar. Ada berapa anak yang dihidupi oleh saudara terdakwa? Terus terang itu hanya satu. Hanya satu? Iya. Itu memang dari keponakannya? Atau iya, memang dari keponakannya. Keponakannya, oke. Baik, mungkin cukup tuh. Mulia, terima kasih. Cukup? Saudara saksi, mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Jadi saudara saksi harus menjawab dengan jujur tanpa ada intervensi dari pihak luar maupun intimidasi dari pihak luar. Siap yang mulia. Nah, seperti yang di BAP ini, apakah betul saudara saksi memiliki hubungan teman dekat dengan terdakwa? Siap, benar yang mulia. Dan apakah betul saudara saksi tidak tahu terdakwa pengguna narkoba? Siap, tidak tahu. Dan di sini apakah betul juga saudara terdakwa itu menghidupi keluarganya dari sisi mengedarkan kokain? Iya, benar yang mulia. Baik, dari PH cukup? Sudah cukup yang mulia, terima kasih. Penuntut umum cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah keterangan yang Anda berikan ini sudah berdasarkan dengan fakta? Siap, sudah yang mulia. Baik, sebelum meninggalkan persidangan, apakah saudara akan menyampaikan keterangan lagi? Mungkin sudah cukup yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan bisa meninggalkan ruangan persidangan. Baik, sidang pemeriksaan alat bukti saya anggap sudah selesai. Maka dari itu sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Penasihat hukum, apakah terdakwa sudah siap untuk diperiksa? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan terdakwa hadir di ruang sidang. Saudara saat ini sehat? Siap untuk menerima, siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik. Apakah saudara terdakwa ini tahu dengan saksi yang dihadirkan penasihat hukum tadi? Tahu yang mulia. Ada hubungan apa? Saya dengan saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum adalah memiliki hubungan sebagai teman dekat selama 3 tahun yang lalu. Teman dekat. Teman dekat ini teman dekat sekolah atau perkumpulan pekerjaan? Teman dekat waktu sekolah yang mulia. Baik, silakan untuk penuntut umum. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara terdakwa, selamat siang. Sehat saudara terdakwa? Siap. Ada beberapa pertanyaan. Mohon saudara terdakwa untuk menjawab dengan jujur ya. Baik. Karena ini berkaitan dengan keadilan saudara. Sejak kapan saudara mengkonsumsi narkotika? Sejak 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Saudara terdakwa mendapat narkotika itu dari mana? Saya mendapatkan narkotika itu dari teman saya yang mulia. Dari teman. Ketika menjual atau membeli narkotika, saudara terdakwa melakukan transaksi itu di hari apa? Saya melakukan transaksi di hari Minggu tepatnya. Di hari Minggu, jam berapa itu? Jam 12:30 malam ya mulia. Jam 12:30 malam. Itu transaksi di mana? Di rumah, di luar atau di mana? Di luar ya mulia. Di luar. Tepatnya di mana di luar? Biasanya saya melakukan transaksi di
taman kota yang mulia. Taman kota. Interupsi yang mulia. Pertanyaannya terlalu dalam dan terlalu berbelit-belit. Kasihan terdakwa. Biarkan inti-intinya saja. Interupsi yang mulia. Sebentar. Kami di sini Langsung ke intinya saja, tidak perlu. Kami menanyakan Tidak perlu. Cukup. Mengapa tidak perlu? Menanyakan pertanyaan. Mohon saudara penasihat hukum. Cukup. Ini persidangan loh. Jangan membuat keributan di sini. Untuk penasihat hukum, biarkan penuntut umum untuk menyelesaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Tolong untuk penuntut umum, poin-poinnya saja seperti itu. Baik, silakan dilanjut. Baik, kembali saudara saksi. Apa benar saudara saksi ini memang melakukan penjualan juga ya? Iya. Kepada siapa saudara saksi menjual narkotika ini? Saya menjual narkotika itu kepada masyarakat umum. Masyarakat umum. Dengan harga berapa menjual narkotika? Dengan gram berapa juga menjual kepada konsumen? Saya menjual narkotika itu dengan seberat 0,24 gram dengan harga 500.000 yang mulia. 500.000. Sudah berapa kali saudara terdakwa melakukan transaksi narkotika? Saya melakukannya sebanyak 8 kali. 8 kali. Jadi berapa untung saudara terdakwa ketika mendapatkan penghasilan dari narkotika ini, dari transaksi? 4 juta yang mulia. 4 juta. Oke. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, di sini Anda didakwa dengan pasal 112 tentang penjualan dan penggunaan narkotika. Dan ternyata Anda menggunakan uang tersebut untuk menghidupi keponakan Anda, betul? Betul. Kenapa Anda menjual narkotika untuk mendapatkan yang uang? mulia. Dari tadi pertanyaan Oh, itu yang mulia, beri kami waktu yang mulia. Dari tadi pertanyaan Sebentar. Penasihat hukum. Tolong agar tetap kondusif. Sudah saya ingatkan yang mulia bahwa pertanyaannya Yang mulia, tidak tolong terlalu bertanya, dalam. Yang mulia. Sebentar saja. Biarkan penuntut umum untuk menyelesaikan pertanyaannya dulu. Terima kasih yang mulia. Jadi terdakwa apakah tidak ada pekerjaan lain selain menjual narkotika untuk mendapatkan uang? Tidak. Baik, kami rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup. Baik, penasihat hukum silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada terdakwa. Baik, yang mulia. Mungkin pertanyaan saya hanya sedikit. Terima kasih waktunya. Untuk terdakwa, benar terdakwa menafkahi seorang keponakan yang sedang yatim piatu? Interupsi yang mulia, pertanyaan yang ditanyakan oleh penasihat hukum sudah ditanyakan. Tidak usah menanyakan penasihat hukum. Iya, tidak usah ditanyakan lagi. Karena penasihat hukum sudah menanyakan. Tahu aturan Anda jaksa? Cukup. Saya waktu pertanyaan saya. Berkali-kali. Tadi kan sudah ditanyakan oleh penasihat hukum. Pertama ditanyakan oleh penasihat hukum. Kalau Anda tidak bisa dikondisikan, silakan bisa keluar dari persidangan. Bisa dipahami? Sudah saya peringatkan, saya ketuk palu berkali-kali loh, tetap ada ngomong terus. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya dari penasihat hukum. Nanti jika mau menyampaikan pertanyaan lagi, akan saya berikan kesempatan untuk penuntut umum. Bisa dipahami ya? Silahkan. Terima kasih yang mulia. Saya hanya memastikan dan itu benar-benar terjadi bahwa transaksi ini benar-benar nyata ya untuk terdakwa. Benar. Oke, baik. Hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Baik, saudara terdakwa, sebelumnya saya mau tanya dan memastikan harap saudara terdakwa jawab dengan jujur ya, tanpa adanya ancaman intervensi maupun paksaan. Jadi sesuai dengan pemeriksaan BAP, yang pertama dijual untuk umum, untuk narkobanya, narkotikanya. Oke. Lalu terjual seharga 500.000 per 0,24 gram, apakah benar? Benar yang mulia. Lalu dilakukan sebanyak 8 kali totalnya dan meraup keuntungan sebesar 4 juta, apakah benar? Benar yang mulia. Dan yang terakhir, Anda tidak ada pekerjaan lain selain menjual narkotika tersebut? Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah ada yang mau disampaikan? Sampai detik ini tidak ada yang mulia. Cukup ya. Penuntut umum, ada pertanyaan lagi? Kami rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup.
Penasihat hukum cukup? Cukup yang mulia. Baik. Sidang pemeriksaan terdakwa sudah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sudah siap ya. Interupsi yang mulia, ada kesalahan terkait tuntutan, kami siap dalam waktu 1 kali 7 hari yang mulia. Mohon maaf. 1 kali 7 hari. Baik yang mulia, mohon di. Sekarang belum siap ya? Belum siap yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum bagaimana? Setuju jika sidang ini ditunda selama 7 hari ke depan? Setuju yang mulia. Baik. Sidang ditunda selama 7 hari pada tanggal 17 Juni 2024. Mohon panitera untuk mencatat tanggalnya ya. Dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk itu, PH, PU dimohon untuk tetap hadir. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda. Silakan terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Sidang lanjutan perkara pidana narkotika dengan nomor register perkara 464-Sus-2024-PN Blitar pada hari Senin 17 Juni 2024 atas nama terdakwa Al-Fafa Al-Ayubi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pengunjung sidang yang membawa handphone diharap untuk menonaktifkan handphonenya. Pengunjung sidang, agenda hari ini adalah sidang pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Untuk itu dimohon untuk didengarkan. Jaksa sudah siap? Kami siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Baik, silakan terdakwa duduk di ruang persidangan. Penuntut umum sudah siap membacakan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Mau dibacakan atau sudah dianggap dibaca? Dibacakan saja yang mulia agar dari saudara terdakwa mengerti isi dari tuntutan jaksa penuntut umum ketika dibacakan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Surat tuntutan nomor register perkara 464-Sus-2024-PN Blitar. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Blitar 23 Agustus 2024 terhadap nama lengkap Al-Fafa Al-Ayubi, tempat lahir Blitar, tanggal lahir 19 Juni 2005, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebangsaan, Kelurahan Sukorejo, Blitar. Dengan ini, kami, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, mengajukan tuntutan pidana terhadap Al-Fafa Al-Ayubi atas pelanggaran pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat alat bukti petunjuk yang kuat, yaitu 1. Hasil tes urin positif narkotika pada tanggal 29 Juli 2024. Hasil tes urin Al-Fafa Al-Ayubi menunjukkan positif adanya narkotika. 2. Barang bukti narkotika. Ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 0,22 gram bruto, 1 paket seberat 0,24 gram bruto, 1 batang pipet terbuat dari kaca, 1 batang sedotan bening korek api, botol kaca, dan 1 unit headphone merek iPhone 17. 3. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau orang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, saudara terdakwa Al-Fafa Al-Ayubi telah melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika.
Dengan demikian, kami jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Al-Fafa Al-Ayyubi untuk diproses secara hukum dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik, demikian surat tuntutan ini saya bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini 23 Agustus 2024. Mohon izin Majelis Hakim untuk surat tuntutan ini akan saya serahkan kepada Majelis Hakim. Silakan. Baik terdakwa, apakah terdakwa mengerti dengan tuntutan yang disampaikan penuntut umum? Mengerti ya? Apakah terdakwa mau mengajukan pembelaan? Iya yang mulia. Penasihat hukum, apakah Anda mau mengajukan pembelaan? Benar yang mulia. Apakah pembelaannya sudah siap? Untuk saat ini kami belum menyiapkan pembelaan. Untuk itu kami mohon untuk meminta waktu 1 kali 7 hari mulai dari sekarang yang mulia. Baik. Penuntut umum, apakah setuju jika sidang ini ditunda? Setuju yang mulia. Setuju. Baik. Untuk terdakwa silakan bisa kembali di samping penasihat hukum. Baik, sidang pada hari ini ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan pada Senin 24 Juni 2024. Mohon panitera untuk mencatat tanggalnya dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum. Kami perintahkan untuk menghadirkan terdakwa dan kepada penasihat hukum silakan menyiapkan nota pembelaannya pada hari yang sudah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana narkotika dengan nomor register perkara 464-Sus-2024-PN Blitar pada hari Senin 24 Juni 2024 atas nama terdakwa Al-Fafa Al-Ayyubi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah penuntut umum sudah siap? Sudah yang mulia. Penasihat hukum sudah siap? Baik, diberitahukan kepada pengunjung sidang, agenda sidang hari ini adalah sidang pembacaan pledoi yang akan dibacakan oleh penasihat hukum. Untuk itu, dimohon untuk didengarkan. Terdakwa, silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya yang mulia. Saya akan membacakan nota pembelaan pidana. Nota pembelaan pidana atau pledoi nomor 464-P-Sus-2024-PN Blitar atas nama Al-Fafa Al-Ayyubi untuk keadilan dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perkenannya pula kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini untuk mendengarkan pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan oleh kami dari kuasa hukum terdakwa Al-Fafa Al-Ayyubi bin Lukito atas tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 yang mana saudara jaksa penuntut umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga, menurut saudara jaksa penuntut umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan pula kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Ketua Majelis yang telah dengan sabar memimpin persidangan ini, sehingga persidangan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Begitu pula dengan saudara jaksa penuntut umum yang telah berupaya mengungkapkan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi, hingga sampai pada tuntutan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindakan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebanyak 8 juta rupiah
Namun demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa belumlah sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami selaku penasihat hukum terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi objektif ke sudut pandang subjektif. Atas dasar mana kami penasihat hukum terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya, karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dilarang oleh pemerintah. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bila dilihat dari ditemukan barang bukti satu paket seberat 0,24 gram bruto, satu paket seberat 0,22 gram bruto, satu batang pipet terbuat dari kaca, satu batang sedotan bening terbuat dari plastik, satu batang sedotan warna putih terbuat dari plastik, satu lembar kertas truk Indomaret yang dipergunakan sebagai pembelian sendok sabu, satu buah tutup botol warna biru terbuat dari plastik, satu buah korek api gas merek Tokai warna biru, dan satu unit handphone merek iPhone 7. Yang dijadikan barang bukti di muka persidangan tidak ada persamaan antara jumlah barang bukti narkotika tersebut. Karena barang bukti narkotika yang diperlihatkan dalam persidangan jumlahnya berbeda dan atau tidak sama seperti apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dibuat oleh penyidik. Maka terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tidak semuanya benar dan sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia hakim. Terima kasih atas waktunya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia serta saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan atau mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada yang mulia majelis beserta anggota yang mulia, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan yang secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang-barang bukti narkoba tersebut berasal dari teman yang ada di Blitar, di mana terdakwa disuruh membawa ke Blitar berdasarkan pesanan temannya yang ada di Blitar. Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, kami selaku penasihat hukum menilai terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga, dan juga barang bukti yang terungkap dan yang hanya dapat dibuktikan di muka persidangan tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya, secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggungjawabannya harus sesuai dengan barang bukti yang terungkap di muka persidangan. Oleh karenanya, kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan hukuman pidana penjara 5 tahun dengan denda 8 juta rupiah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Atas dasar mana kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada yang mulia majelis hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan.
terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keponakannya yang yatim piatu. Ketua Hakim berbeda pendapat dan meminta putusan yang adil. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Terima kasih. Blitar, 24 Juni 2024. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik. Demikian pembacaan pledoi dari PH. Kepada jaksa, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum? Kami pertimbangkan terlebih dahulu ya, Majelis Hakim. Baik. Saya akan bertanya lagi, apakah jaksa akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum? Tidak ya, Mulia. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan replik, maka PH tidak akan mengajukan duplik. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan cukup. Sidang ditunda selama 7 hari ke depan pada hari Senin 1 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada JPU. PH terdakwa harap hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana narkotika dengan nomor register perkara 464-PN Blitar pada hari Senin 1 Juli 2024 atas nama terdakwa Alfafa Al-Ayubi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, diberitahukan kepada pengunjung sidang, agenda hari ini adalah sidang pembacaan putusan. Untuk itu dimohon JPU, PH, dan juga terdakwa untuk mendengarkan putusan dengan seksama. Terdakwa, silahkan hadir ke ruang sidang. Baik, apakah terdakwa sudah siap mendengar pembacaan putusan? Siap, Yang Mulia. Baik, mohon izin untuk membacakan putusan. Saya akan membacakan poin-poinnya saja. Bagaimana? Setuju, Yang Mulia. Nasihat hukum? Setuju ya, Mulia. Baik. Putusan nomor 464-P.Sus-2024-PN Blitar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Alfafa Al-Ayubi, tempat tanggal lahir Blitar 19 Juni 2005, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebangsaan Kelurahan Sukoharjo Blitar, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan seterusnya, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya dan seterusnya, menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya, dan terdakwa atau penasihat hukumnya juga bertetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 142-ENZ.2 Blitar 5-2024 5 Juni 2024 dan seterusnya. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Anita Eka, sebagaimana terlampir dalam putusannya.
2. Afif Muzaki sebagaimana terlampir dalam putusannya. Menimbang bahwa untuk meringankan terdakwa, penasihat hukum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut. 1. Faris Aziz sebagaimana terlampir dalam putusannya. 2. Barang bukti berupa data pasien rehab sebagaimana terlampir dalam putusannya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua. Menimbang tidak ada alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dijatuhi hukuman pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1 paket seberat 0,24 gram bruto, 1 paket seberat 0,22 gram bruto, 1 batang pipet terbuat dari kaca, 1 batang sedotan bening terbuat dari plastik, 1 lembar kertas truk Indomaret yang dipergunakan sebagai sendok sabu, 1 buah tutup botol warna biru terbuat dari plastik, 1 buah korek api gas merek Tokai warna biru, dan 1 unit handphone merek iPhone. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa merusak program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Alfafa Al-Ayyubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfafa Al-Ayyubi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 8 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 paket seberat 0,24 gram bruto, 1 paket seberat 0,22 gram bruto, 1 batang pipet terbuat dari kaca, 1 batang pipet sedotan bening terbuat dari plastik, 1 lembar kertas truk Indomaret yang dipergunakan sebagai sendok sabu, 1 buah tutup botol warna biru terbuat dari plastik, 1 buah korek api gas merek Tokai warna biru, dan 1 unit handphone merek iPhone. Dirampas untuk dimusnahkan. 6.
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin 1 Juli 2024 oleh kami, Agung Rika Irawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Nikolas Kusuma Ananda SH dan Niko Van Dalen SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para anggota tersebut. Dibantu oleh Audia Cahya SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Hilsa Rama SH dan Najib Husain SH selaku penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya Amaura Pegasus SH dan Faradia Nisa Kirana SH. Baik, demikian putusan dari Majelis Hakim. Apakah saudara terdakwa mengerti? Mengerti ya, Mbak. Apakah saudara menerima? Menerima ya, Mbak. Baik. Bagaimana JPU? Baik, Yang Mulia. Kami menerima. Penasihat hukum bagaimana? Menerima Yang Mulia. Baik. Baik, apabila terdakwa ingin mengajukan banding, tolong penasihat hukum untuk membantu ya. Baik, diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini bisa mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana narkotika dengan nomor register perkara 464-PIT-2024-PN Blitar atas nama terdakwa Alfafa Al-Ayubi dinyatakan ditutup dan selesai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat ya.